Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama di alam kubur. Suatu hari Utsman bin Affan berdiri di pemakaman. Beliau menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Kemudian beliau ditanya, "Jika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Akan tetapi mengapa jika mengingat kubur, engkau malah menangis?" Maka Utsman bin Affan menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kubur adalah tempat persinggahan pertama dari rentetan perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka akan mudah menempuh perjalanan yang berikutnya. Namun jika ia tidak selamat, maka akan sulit menempuh perjalanan yang berikutnya." Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau membicarakan mengenai firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Bara' bin Azib mengatakan ayat ini turun untuk menjelaskan adanya siksa kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama, siksa neraka jahanam. Kedua, siksa kubur. Ketiga, penyimpangan ketika hidup dan mati. Dan keempat, kejelekan Al-Masihid Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Awal perjalanan kita di akhirat. Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan kelak mengharapkan akhirat, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu malaikat pencabut nyawa mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut dan berkata, "Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhaannya." Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian, hingga terciumlah bau harum, seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebut namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkan, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu pun ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai ke langit ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Karena dirinya lah aku ciptakan mereka, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta dirinya lah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Robmu?" "Robku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawabnya. "Dari mana engkau tahu itu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Maka tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Hambaku benar." Maka hemparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka mengembuslah angin segar dan harumnya surga, lalu kuburannya pun diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu, datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu untukmu." Mumin tadi berkata, "Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Mumin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Lain halnya dengan orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat, dia masih menginginkan keindahan dunia, maka turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam, sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka pun duduk di sekelilingnya. Saat itu malaikat pencabut nyawa duduk di arah kepalanya seraya berkata,
Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Makanya orang kafir tadi itu pun berlarian di sekujur tubuhnya. Kemudian malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seorang yang menarik besi-besi yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, dalam sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Ia segera dibungkus dengan kain meri kasar. Tiba-tiba tercium bau busuk sebusuk bangga yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa itu dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, jawab mereka dengan menyebut namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, yang artinya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi. Maka kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang mendudukinya seraya berkata, siapakah Robmu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Aku tidak tahu, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu, jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dihimpit hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lain. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu pun bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu, jawabnya. Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat, suruh orang kafir tadi. Maka kemudian orang kafir itu berkata, wahai Robku, janganlah engkau mendatangkan hari kiamat. Dan itulah dua versi kehidupan orang yang telah masuk ke liang kubur. Jika kita menginginkan untuk menjadi orang yang dibukakan baginya pintu ke surga dan diluaskan liang kuburnya seluas mata memandang, maka kita harus senantiasa berusaha untuk memperbanyak amal soleh di dunia. Maka marilah kita memanfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk beramal soleh dengan sebenar-benarnya amal. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.